kembali lagi bersama kita di kelas literasi SMK Anur Ibun. Nah, sesuai janji kita yang kemarin, kita sudah ada kedatangan tamu spesial nih. Nah, ini tamunya. Halo. Silahkan Ibu untuk Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Yumeida Rahma, guru di Anur Ibun ini dan mengajar di jurusan Tata Busana. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, mari kita mengenal lebih dekat Bu Yume ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. karena kita Kita juga juga- baru kenal Ibu ya. Iya. Nah, karena Ibu belum mengajar kelas 12, 12. jadi kita belum mengenal dekat bareng Ibu gitu. Iya, karena kebetulan Ibu juga mengajarnya hanya di kelas 10 dan 11 saja ya, jadi belum ketemu kalian dan baru Iya, baru kali kali ini ini. ketemu benar-benar tahu. Kita mau tanya-tanya dulu ya. Ya, boleh? Sebelumnya, kenapa Ibu itu suka buku dan suka membaca? Suka membaca buku sih awalnya alhamdulillah ya sudah dibiasakan gitu orang tua dari kecil. Kalau misalnya mau cari tahu tentang sesuatu apapun itu, nyarinya udah ke buku aja gitu, udah paling benar gitu ya. Karena dulu tuh ibu pribadi dilarang nonton TV gitu ya, karena parah banget dulu tuh program-programnya nggak ada yang friendly gitu ya untuk anak kecil gitu. Jadi kalau buku kan orang tua bisa memilihkan dulu terlebih dahulu. Nah, ini baca bukunya baik atau enggaknya buku tersebut. Dari sana suka sih. Jadi ada kesenangan tersendiri ketika tahu hal baru. Makanya nyari terus di buku-buku ya. Nah, kan Ibu dulu dilarang dulu sama Ya. orang tua nonton TV. Nah, hanya disuruh membaca, itu juga bukunya harus dipilihkan ya sama Iya, orang tua. Ibu merasa terkekang nggak? Ya tahu merasa terbebani Iya. Iya sih, terbebani dan sangat-sangat terbebani gitu ya. Soalnya waktu kecil tuh kan anak-anak kecil biasanya nih kalau ngobrolin di TK lah atau ketemu Iya. lah gitu ya, ngobrolinnya pasti tontonan yang Iya, mereka tonton tontonnya kemarinnya atau malamnya gitu ya. Nah ini cuman ibu sendiri yang kayak merasa beda sendiri gitu, karena siapa tuh dia kayak nyebutin tokoh apa gitu dan lain sebagainya. Awalnya memang terkekang, cuman mungkin seiring berjalannya waktu ketika tahu oh ternyata lebih banyak ya manfaat yang didapat daripada nonton gitu ya yang mereka sampaikan. Jadi ya sudah sih kesininya menikmati alhamdulillah. Dan ibu boleh nanya nggak? Kalau kalian sendiri gimana awalnya? Kalau saya mah ya dulu waktu SD itu sering kalau istirahat sering ke perpustakaan sendiri gitu, terus direkomendasiin sama guru-guru, nah ini bukunya cocok nih buat kamu. Terus saya baca-baca tuh buku, oh ternyata seru juga membaca buku, dapat manfaat juga, dan suka. Kalau Depi? Kalau Devi mah suka membaca buku, ya sama dari SD suka ke perpustakaan kalau istirahat. Cuman waktu SD suka baca buku tuh yang kayak komik, kayak ada cerita-cerita fantasi kayak gitu. Nah, terus pas masuk SMP, di SMP ada Literasi. Iya, literasi, Devi ikutan lagi. Terus kan banyak guru-guru juga yang nyuruh literasi, ayo kembangin. Dari situ Devi suka membaca, karena dari membaca sama itu tuh pengetahuan yang lebih mendalam tuh dari buku. Berarti tidak apa ya, pembiasaan membaca itu tidak hanya dari keluarga ya. Kalau Iya. ibu kan dari keluarga, berarti dari sekolah juga ya. Dari sekolah. Ada. Kalau Ibu sendiri bagaimana gitu harapan kedepannya untuk Mengenai literasi, kelas literasi SMK Iya. Ibu ini. Harapannya sih besar sekali ya, dari contohnya aja kita syuting video ini gitu ya. Harapannya ingin semakin banyak orang yang bisa ngobrol sama kita, ngebahas buku sama kita bareng-bareng gitu ya, bukan hanya berdua aja, kalian berdua aja, tapi bisa ada anggota-anggota lain yang kalian tularkan ya hobi membacanya, dan
harapannya kalian yang ada di sini juga bisa memberikan kesan ke teman-temannya kalau misalnya orang-orang yang gabung di kelas literasi itu seperti apa gitu ya, orang-orang yang nggak pada kaku ya meskipun suka baca buku gitu ya, kelihatannya kayak orang-orang yang kutu buku bener-bener cuman temenan sama buku gitu ya. Nah itu aja sih kayaknya harapannya, makin banyak temen yang suka baca buku sih. Apakah ibu ada program untuk selanjutnya yang kedepannya ya orang literasi SMA atau ibu? Untuk programnya sih kayaknya dimulai aja dulu, siswa ya paling diwajibkan membaca satu buku sekitar rentangnya seminggu sekali, ini terlalu ini enggak 2 minggu sekali deh dia selesai baca satu buku gitu ya, mau genrenya apapun gitu ya. Jadi sebulan 2 kali itu Sebulan 2 buku. Ya, dan kalau enggak gitu mungkin halamannya yang dibatasi, misalnya minimal nih 2 minggu berapa halaman gitu aja. Dan harus dimulai di genre buku yang emang dia sukai aja gitu. Nah, ibu bagaimana, ada pesan nggak untuk para viewers nih? Pesan untuk para viewers, ya pertama sih jangan sampai membaca itu hanya karena ingin gaya ya, ingin terlihat keren nih gue gitu ya, udah baca buku gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilih aja buku yang memang menurut kalian genrenya sangat kalian sukai gitu ya. Mau itu buku non fiksi atau buku fiksi, terserah gitu ya. Asal kalian bisa dan ada kemauan untuk membaca. Terus selain itu membaca sih bagi saya membebaskan pikiran, dalam arti kalau misalnya ada suatu tempat yang bisa saya tuju gitu, pengen ke suatu tempat yang hanya ada saya saja dan imajinasi saya gitu, dan bersenang-senanglah di tempat tersebut. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama Bu Yume ya. Sekarang kita next, mari kita review. Ini adalah buku yang ditulis oleh seorang CEO ya, yang sudah terkenal sekali apalagi di tahun-tahun ini. Dia adalah Iman Usman, penulisnya Iman Usman, menceritakan tentang dirinya sendiri. Bukunya ini cetakan kedua di tahun 2019, lalu halamannya ada berjumlah 222. Nah ini yang unik dari buku ini adalah bukunya tidak hanya hitam putih ya, tuh bisa dilihat ada warna-warna lain di dalamnya, didominasi kebanyakan warna orange. Nah, iya warna-warni sekali, dan ada banyak animasinya di dalamnya sebagai penggambaran terhadap apa yang dituliskan oleh beliau. Nah, terus uniknya lagi di buku ini tuh tidak hanya pembahasan apa yang ingin Iman sampaikan gitu, tapi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para followers Iman Usman ini gitu ya. Lalu ada juga kolom-kolom surat-surat dari teman Iman Usman melihat Iman Usman itu seperti apa. Nah, buku ini ada 2 chapter. Yang pertama tentang sebuah perspektif, lalu yang kedua tentang cerita iman itu sendiri. Yang pertama sebuah perspektif, jadi kita diajak dulu untuk menggali bagaimana sih seorang iman gitu ya melihat dunia ini seperti apa gitu. Nah ini juga ada bagaimana tanggapan iman terhadap dunia yang sedang kita tinggali saat ini, terus bagaimana dia menilai hidup, lalu memilih jalan-jalan yang sudah dia tempuh sampai sekarang. Pertama kita juga diceritain dulu nih siapa Iman, tiba-tiba kenapa gitu ya, kenapa dia pengen nulis gitu ya tentang dirinya sendiri. Nah yang hebat dia itu seorang tokoh muda berprestasi, jadi dari awal dia masa mudanya ya sebagai anak-anak SMA nih segede kalian gitu udah banyak dapat penghargaan dari organisasi-organisasi dunia, salah satunya dari PBB. Ya, dari PBB dia sempat memberikan speech dia di forum PBB gitu.
dengan menggunakan Hebat. ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah terus setelah SMA dia berkesempatan kuliah untuk berkuliah S1 di Universitas Indonesia dengan jurusan hubungan internasional. Lalu yang kerennya nih dia sudah S2 ya, sudah S2 pertama, yang S2 pertamanya itu di Columbia University di Amerika ya. Lalu kalau kalian follow Instagramnya hari ini dia sedang kuliah lagi S2-nya yang kedua kalinya. Iya. Jadi S2-nya 2 kali dia. Pertama di Columbia ya, dan yang kedua kalian tahu di mana? Di Harvard University. Iya, mimpi semua orang ya. Iya. Nah, terus pas ditanya kenapa Iman mau kuliah lagi ya, ternyata backgroundnya ada di buku ini diceritakan. Jadi dia pengen bener-bener nih terjun di dunia pendidikan dan punya basic pendidikan formal tentang pendidikan juga gitu ya. Pertama di buku ini ada 3 sih yang menurut Ibu sangat menyentuh ya, bagaimana dia melihat hidup. Ada di halaman 31. Nah ini kata-kata yang benar-benar terpatri sampai sekarang. Kata-katanya gini: gue ingin meninggalkan dunia yang gue tempati dengan kondisi yang lebih baik daripada ketika gue datang. Tahu gimana artinya? Kata apa? Pak, gimana pendapatnya tentang ini? Menurut Eva itu menyentuh banget gitu Iya. ya. Kita pengen lebih baik lagi gitu Iya. pas sudah meninggalkan dunia ini. Evi gimana tanggapannya? Ya tidak jauh dari Eva ya, sama. Jadi saat kita udah nggak ada di dunia ini, jadi kita tuh pengen dunia ini lebih baik gitu. Iya. Biasanya kan orang-orang bilangnya aku ingin merubah dunia gitu ya, Iya. tapi nggak jelas ke arahnya yang lebih baik kah atau lebih buruk kah gitu ya. Tapi di sini dia bilangnya yang lebih baik daripada ketika gue datang. Gitu. Terus yang kedua, ini kayaknya penting sih untuk anak-anak SMA ya, kayak kalian. Jadi, nah ini nih fitur yang tadi saya bacakan. Jadi ada pertanyaan dari followersnya yang ditujukan untuk Iman ini. Nah ini yang pertanyaannya yaitu apa yang harus gue lakuin gitu ya. Gue ingin memperbaiki keadaan, kebiasaan apa yang harus gue bangun. Nah ini kebiasaan yang pertama itu kita harus bukan memilih untuk jadi apa, tapi kita memilih untuk jadi siapa. Ada bedanya ya. Iya, iya. Misalnya nih, kalau misalnya Eva pengen jadi apa? Eva? Pengen jadi desainer. Nah, desainer kan ada karir yang dituju gitu, pengen jadi apa. Tapi harus juga punya nilai pengen jadi desainer yang seperti apa. Nah, gitu ya. Apakah desainer yang dermawan ke orang lain, berjiwa sosial dan lain sebagainya, itu harus jadi ada nilai tambahan gitu ya, bukan hanya apa tapi ada siapa. Ya, ada siapanya gitu ya. Kan, mohon maaf ya, karena tadi kita kehujanan. Ya, kita pindah tempat dulu ke ruangan yang tertutup. Ini juga sampai masuk nih. Iya, karena durasinya tadi itu panjang, karena ada